Halo teman-teman Kriptosias, pada malam ini kita akan melakukan AMA atau diskusi dengan judul Bitcoin investasi atau bukan. Mungkin beberapa teman Kriptosias pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa kita harus investasi di Bitcoin? Bitcoin itu untuk investasi mata uang atau untuk hanya peer-to-peer saja. Nah, malam ini kita kedatangan langsung dari expert praktisi Bitcoin. Ini dia Ko Andi. Halo Ko Andi, apa kabar? Hai malam bro. Baik bro. Mungkin ada beberapa teman Kriptosias yang kenal dan ada yang belum. Semalam ada yang DM nanya Ko Andi itu siapa ya? Nah, coba perkenalkan diri dulu Ko Andi. Ya boleh. Jadi salam kenal ya teman-teman. Jadi saya namanya Andi dan dari ID-nya namanya Cryptstock ya. Jadi singkatannya cryptocurrency dan stock market ya. Jadi background saya adalah di saham dulu, saham fundamental ya, baca laporan keuangan gitu-gitulah. Nah terus 2017 pindah haluan ya ke Bitcoin dan pas bear market ya saya pelajarin gitu ya. Jadi 2018 saya pelajarin itu background dari Cryptstock ya. Maksudnya saya memang kerja dan hidup dari money market ya dari dulu gitu. Nah dari situlah sebelum 2017 juga saya pernah dengar Bitcoin, tapi saya suka menyangkal gitu ya. Maksudnya bagi saya waktu itu Ponzi gitu ya. Nggak ada underlying ya. Terus nggak ada kantornya segala macam gitulah, basic dari hal-hal seperti di saham lah, kayak laporan keuangan Bitcoin mana gitu kan. Jadi gue dari dulu dengar tapi nggak pernah mau coba. Akhirnya 2017 pas udah nyampe puncak, nah itu saya baru masuk gitu. Jadi 2018 saya jadi sangkuters gitu ya. Jadi ketika saya jadi nyangkut begitu, akhirnya saya gali lebih dalam ya. Dari situlah akhirnya banyak belajar lah sama teman-teman yang itu doang ya dulu ya 2018-2019 orangnya itu terus gitu ya, yang sharing, yang jadi guru, yang jadi pendengar semua sama gitu. Nah jadi itulah Cryptstock, bagaimana aku menemukan instrumen yang bisa mempercepat ya. Jadi bagi saya ini mempercepat daripada kita mencari uang gitu ya. Kalau ini bagi saya gitu. Jadi percepatan ini yang saya alami ketika bull market yang baru sekali ini doang 2021 ya, 2020 2021 udah langsung beres banyak hal lah gitu ya. Nah sekarang ya kita mencari tahu kan apakah akan ada momentum seperti itu lagi ya 1-2 tahun dari ini. Dan memang sebelum ke situ kita perlu tahu kan yang namanya Bitcoin itu sebenarnya ini menjadi topik debat juga nanti ya di Indonesia Bitcoin Conference nanti yang Oktober. Apakah Bitcoin itu investasi atau mata uang? Oke. Nah itu sih sekilas latar belakang saya ya bro. Nah, aku dengar beberapa informasi Ko Andi itu punya gelar CBP ya, Sertifikat Bitcoin Profesional. Gimana tuh cara dapat gelar gitu kok? Oh iya, kalau untuk lisensi itu sebenarnya background aku mencari license ya, CBP atau Certified Blockchain bla 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 itulah, beberapa certified saya juga ambil. Karena waktu itu 2018-19 itu kan sangat knowledge yang bertebaran di jalanan ya. Jadi kita cari tahu sendiri gitu kan. Posisi saya tuh waktu itu menghemat sehemat mungkin gitu ya. Saya kan sambil ngekos begitu di Jakarta Barat. Nah itu mencari seminar-seminar yang gratis. Nah kemudian ketika knowledge itu kita sudah collect gitu ya di jalanan begitu, akhirnya ketika sudah punya kesempatan dan punya uang, kemudian juga ada kelas-kelas lah dari OG-OG-nya dari US sama Europe gitu kan. Mereka buka license atau sertifikasi, maka saya ikut gitu. Nah ketika saya ikut di dunia blockchain dan Bitcoin bla 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 ini, ternyata sama sekali nggak ada ngomongin harga. Yang ada cuman ngomongin soal teknologinya, terus kenapa ini
bisa menggantikan ini, menggantikan aset investasi lain, bla bla bla. Nah, akhirnya saya cari tahu, saya pelajarin, ya dapatlah gitu license-nya. Sebenarnya license-nya sih nggak susah ya, itu cuman buat saya sih itu mestinya kita pelaku-pelaku kripto atau di money market ini yang di Bitcoin sih mestinya ngerti ya gitu ya. Kalau kalau basic-basic pertanyaan seperti itu aja nggak mengerti gitu kan, ya menurut saya masuk ke sini agak berbahaya gitu ya. Karena di dalam itu kayak cuman ujian, misalkan 75 soal, satu soalnya kayak 7 detik gitu. Nah itu, ya itu maksudnya kayak time attack gitulah, kayak mestinya kalau kita ngerti ya lihat, ya tahu gitu jawabannya, oh ini, oh ini, oh ini gitu. Nah itu buat saya sih masih basic ya, maksudnya common knowledge-nya mesti paham dulu nih sebelum kita yang namanya masuk ke dunia ini, untuk dunia kripto ini untuk mencari peruntungan ya. Jadi sebelum kita kejauhan cari profit mulu, nah tapi kita mesti tahu dulu nih sebenarnya ini apaan sih gitu kan? Apa ini sebenarnya semua hanya sebuah game gitu, atau hanya ya Ponzi atau segala macam gitu. Itu sih kalau kalau saya license, it doesn't matter lah sebenarnya. Lu mau S2 di Cyprus gitu kan, ada tuh S2 blockchain di Cyprus ya, dan beberapa tempat lainnya kayak di Miami juga ada. Nah itu buat saya sih cuman buat validasi lah. Jadi saya dulu knowledge jalanan, terus karena waktu itu banyak teman-teman bilang, lu ngajar dong, bla 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 gitu kan. Lu ngajar dong, share knowledge lu dong. Nah sebelum saya maju ke situ, mestinya kan saya harus memastikan dulu kan informasi yang saya dapat, data yang saya dapat itu oke nggak, maksud cocok nggak kalau di dalam akademis gitu. Makanya mesti divalidasi gitu melalui akademisi gitu. Jadi nggak gitu ngomongin soal price action sih, nggak sih, nggak ada ngomongin harga kayak paham apa segala macam, enggak lah. Nah itu sih bro. Jadi beberapa udah teman udah tahu lah ya background dari Ko Andi ini apa. Tadi Ko Andi udah jelaskan kan. Nah kok sesuai judul Bitcoin investasi atau bukan. Nah kenapa harus Bitcoin kok? Sebagus apa sih Bitcoin itu? Nah ini sebenarnya juga topik saya nanti ya, jadi speaker di IDBC gitu ya. Nah buat saya ini penting banget karena ini investment sama uang dua hal yang sangat berbeda ya. Ini selalu menjadi perdebatan sampai di dalam dunia Bitcoin itu yang maksimalis, yang matanya berlaser gitu-gitu itu mereka sampai berantem kan. Gara-gara ada sekelompok orang merasa ini adalah instrumen investasi yang mana lebih cocok menjadi reserve daripada aset-aset yang ada di dunia gitu, atau menjadi salah satunya, menjadi opsi gitu ya. Nah ada sekelompok lagi yang merasa Bitcoin itu adalah uang gitu, yang mestinya menjadi mata uang untuk segala negara ya, bla 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 begitu. Nah akhirnya ngotot, akhirnya ya di dalam Bitcoin sendiri kan banyak kubu ya, jadi kubu-kubuan. Kalau saya pribadi, kalau saya sebagai manusia yang punya akal sehat gitu ya, untuk zaman sekarang tahun 2023, bagi saya Bitcoin itu yang baru 14 tahun ini lebih cocok sebagai investasi, sebagai salah satu instrumen pilihan atau opsi sebagai reserve gitu ya. Reserve itu maksudnya kalau saya sendiri kan saya tidak membeli aset-aset seperti tanah, jam tangan atau apa gitu ya. Nah itu saya nggak ada sama sekali. Jadi saya semua ada di dalam dunia tech gitu. Karena bagi saya ini adalah kesempatan buat saya yang sudah pernah mengalami percepatan dari si Bitcoin yang waktu itu 50 juta gitu ya. Nah sekarang kan katanya bear market begitu kan. Nah itu kita masih bisa kali 7, kali 6 gitu dari total aset yang saya holding gitu. Padahal sekarang kan market sepi, terus kayak zombie gitu ya, kayak volumenya jelek banget. Terus transfer volume Bitcoin itu, the whole transfer volume Bitcoin itu selama daily gitu ya, selama 24 jam itu setara atau seperti tahun 2014 Agustus loh. Itu kayak kita kayak backwards gitu ya, kayak mundur ke belakang gitu ya, saking zombinya gitu ya pergerakan Bitcoin ini. Tapi yang menarik ya hash powernya naik terus lah ya, hash rate-nya segala macam. Difficulties-nya masih terjaga lah, yang menjadi settlement dari networknya si Bitcoin gitu ya. Itu yang mesti kita tahu gitu ya, seberapa aman gitu ya kan, seberapa bisa diandalkannya si Bitcoin ini. Nah jadi kalau bagi saya tetap
investasi si Bitcoin ini adalah investment yang berdasarkan energi gitu ya. Energi yang sudah merubah wujudnya sehingga dia menjadi security di dalam teknologi gitu. Jadi ini sebenarnya bukan sebuah sebuah khayalan saya gitu ya. Kayak gue lagi menghayal, lagi halusinasi, itu bukan gitu ya. Karena kan kita ada ongkos yang berjalan untuk mining si Bitcoin. Ongkos itu ada namanya variable cost, ada fixed cost, dan bla bla blanya itu, sehingga itulah yang dinamakan proof of work, adanya energi. Nah, energi itu kan kita harus ada yang mengoperasikan satu tempat gitu ya, satu tempat mining begitu, sehingga dia bisa menghasilkan teknologi digital ini yang bentuknya itu memang nggak ada, makanya dia itu kan energi yang berubah wujud. Nah, ini adalah konsep investasi yang mungkin banyak teman-teman yang sudah lama atau senior di dunia finance gitu ya, tidak nangkep gitu, kayak sama seperti saya dulu gitu. Apa sih ini, ngomong apa sih lu kayak gitu kan. Nah, ternyata memang supaya knowledge ini nyampe tuh kita harus ke tempat mining gitu, mining site, kemudian lu cek hasilnya, kemudian dia hashingnya itu double hashnya bener nggak segala macam. Nah, itu harus ada pembuktian terbalik gitu. Waktu itu kan saya belajar sama satu orang, dia sudah di dunia ini udah belajar coding 2 tahun sebelum saya lahir gitu ya. Berarti orang ini sudah 35 tahun di dalam dunia tech gitu ya. Nah, jadi si kakek inilah yang sesepuh inilah yang saya minta petunjuk gitu. Kayak, lu coba dong, tunjukin dong. Ya kan semua katanya nih di white paper Bitcoin kan katanya gitu. Ayo kita tunjukkan yang real gitu. Mana gitu kan. Nah, akhirnya dipraktek lah. Nah, saya praktek tuh. Wow, ini bener ya, saya lihat. Wah, ini berarti secure banget dong. Ya kan banyak isu soal nanti akan ada quantum komputer lah, ya kan akan bisa rollback lah, bisa jebolin blockchainnya si Bitcoin, bisa diubah lah, bla bla. Nah, itu tuh kita nggak pernah tahu kapan ada gitu. Tapi ya kalaupun ada mungkin ya sayanya sudah nggak ada gitu loh. Saya udah nggak bisa lihat gitu ya. Kalaupun ada nantinya. Karena sekarang resources yang dipakai itu masih terlalu besar ya. Nggak bisa kayak kita portable laptop itu jadi superkomputer gitu, belum bisa gitu ya. Dan ya bagi saya belum bisa juga untuk menjadi mata uang, karena Bitcoin itu Bitcoin untuk menjadi mata uang itu sangat berat ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita hanya ngomongin teknologi, nggak bisa ngomongin Bitcoin itu kita maksimalis, kita believe, nggak bisa ya teman-teman. Jadi di dunia ini tuh kan kita ada geopolitik gitu ya, ada politics dari wilayah, kemudian ada saling embargo gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar atau cari tahu atau pernah dikasih tahu, kayak dulu kita kartu debit ada lambang GPN gitu ya, terus sempat dihilangin kalau teman-teman sadar. Nah, itu kan sebenarnya karena ada masalah ya, ada embargo itulah, terus ada yang sensi, kemudian ada masalah politik segala macam gitu ya. Nah, itu tuh saya banyak belajar gitu ya, maksudnya saya kayak dapat insight lah dari orang dari lapangan, maksudnya tidak segampang itu bro gitu. Nah, makanya apalagi lu Bitcoin gitu, itu GPN kan kita produk nasional ya, itu sebenarnya bagus banget ya, udah oke banget. Cuman ya masalahnya kan kita bukan negara adidaya ya, jadi kalau ada yang bilang lu stop pakai produk itu tuh, pakai produk kita ya, kalau enggak lu ekspornya gue tolak semua nih gitu. Ya siapa yang berani gitu kan. Nah, itulah yang mesti dilihat. Makanya kita lihat Bitcoin sebagai mata uang itu boleh aja beropini gitu ya, tapi harus punya pandangan yang jauh banget ke depan gitu loh. Lu harus melihat segala aspek gitu. Kayak misalkan sekarang BRICS itu kan yang Brazil, Rusia dan lain-lain, Afrika Selatan, Cina, Korea itu ya. Nah, itu kan dia mau bikin satu mata uang tuh. Nah, itu aja belum rampung kan. Cuman isu-isu doang, kayak misalkan China udah ada nih gitu, mata uangnya sendiri segala macam. Nah, itu pun susah banget. Panjang banget lah ceritanya kalau sampai mau jadi mata uang gitu ya. Nah, makanya dari sisi saya tuh saya melihat masih lebih punya kesempatan menjadi fractional reserve gitu ya, atau menjadi, jangan fractional lah, menjadi reserve lah ya, menjadi reserve yang sebenarnya gitu, underlying dari aset lain.
berdasarkan energi yang telah dikelola gitu. Nah itu kalau pandangan pribadi saya ya. Karena maksudnya selama menjalani profesi inilah, profesi saya sebut ini sebagai profesi ya, karena kerjaan saya kan tiap hari di dalam dunia kripto Bitcoin begini kan. Ya itu sih yang saya lihat sih, kalau misalkan kita ngomongin altcoin sih enggak lah gitu. Itu just for fun lah, nggak bisa lah. Ya itu sih bro. Jadi kalau menurut Ko Andi kan harus pakai super mega komputer kan untuk mining Bitcoinnya ini, atau ada beberapa perangkat komputer lah dipakai untuk mining Bitcoin. Nah, untuk beberapa yang teman yang nggak bisa mining, kapan waktu yang tepat untuk beli? Kalau menurut Koko gimana? Nah, kalau kita masuk ke sesi investment ya kan, berarti kan memang kita harus ngerti dong cari posisi buy on weakness gitu ya. Kalau kita di dalam dunia investment itu, buy on weakness itu sangat menentukan posisimu di masa depan gitu ya. Jadi kayak misalkan aku ini sekarang bisa ngomong enak banget gitu kan, kayak ini bear market aja saya masih untung kok. Ya iya, karena positioningnya saya udah beda gitu, timelinenya beda. Nah makanya teman-teman harus dibekali gitu, maksudnya harus, kalau sebelum masuk ke hutan itu kan lu harus persiapan kan, lu bawa senter, bawa tenda, bawa jaket gitu ya, bawa makanan buat masak. Nah mirip nih kayak lu masuk ke dunia cryptocurrency gitu. Kalau saya sebutnya kan Bitcoin Universe gitu kan, atau Crypto Universe. Nah itu lu mesti tahu gitu, lu mesti tahu dulu apa yang lu butuhkan. Maka kalau lu mau buy on weakness, itu ada beberapa hal yang mungkin sangat simple tapi powerful lah kalau saya bilang. Itu teman-teman bisa pelajarin gitu ya, lu googling kayak hash reborn gitu ya, lu googling itu basic banget. Lu googling itu hash reborn, itu kan gagasannya sudah dari dulu sudah ada 2012 2014. Cuman dulu mereka data feednya nggak cukup untuk mempraktekkan hash reborn yang mereka cerita gitu loh. Jadi ada teori-teorinya lah. Nah itu teman-teman googling aja. Ini kan saya nggak bisa show gambar apa-apa kan. Nah itu lu googling, lu baca tuh, habis itu lu cari tahu tuh di TradingView juga ada hash reborn atau enggak, look into Bitcoin atau beberapa tools lain lah, itu udah ada yang gratis ya, kayak look into Bitcoin saya ingat saya sih gratis. Nah itu temen-temen bisa akses, terus lu bisa lihat tuh, ini tiap kali misalnya time frame tuh lu mainin aja tuh, time frame lu bisa 3 days, 1 week gitu ya. Lu bisa lihat, wah ini ketika dia muncul tombol buy maka begini-begini. Lu hitung tuh rasionya tuh, kalau tuh muncul tombol buy dia itu naik berapa kali dalam time frame berapa gitu. Nah itu kamu jadiin data dulu, terus kamu compile nanti gitu, sehingga keluar hasilnya tuh, ini berapa persentasenya, berapa persentage win-nya, berapa persentage kita bakal nggak kejadian. Nah itu dianalisa tuh, nanti lu bisa nemu jawabannya. Terus selain hash reborn ada satu lagi, misalkan multiple bands juga bisa sih. Nah itu ada di Bitbo tuh, di bitbo.io kalau saya nggak salah ya. Nah itu ada MMB itu. Nah itu juga itu sudah berdasarkan berbagai rumus yang sudah dirapikan. Terus lo tinggal ikutin dia, kalau turun di bawah garis menjadi masuk ke area bear market atau bullish atau netral. Nah itu semua ada tuh. Nah jadi tools gratis sekarang tuh banyak yang bagus-bagus ya, itu bisa dimanfaatkan. Terus buy on weakness itu bukan berarti hari ini beli, habis dengar saya ngomong, terus mungkin mikirnya besok langsung pump gitu ya. Enggak gitu ya teman-teman, itu kita butuh waktu gitu ya. Karena sekarang kan 26.000 segala macam, malahan kalau saya lihat karena volumenya nggak ada gitu ya, kayak ini kan kayak apa ya, sekarang kita dunia kripto ini kan kayak dunia hantu gitu ya. Itu volume nggak tahu pada kemana semua gitu kan. Nah itu malah saya lihat cenderung malah bisa turun lagi gitu ya. Cuman saya itu ya, ini kalau ini technical analysis lah. Saya nggak pakai OA kalau price action yang segitu pendek ya time frame-nya ya. Nah kalau misalnya kita lihat cerita panjang begini, ya lu lihatlah itu kayak event-event kayak halving, pengurangan supply, kemudian kamu lihat hash rate-nya gimana, kamu lihat kondisi-kondisi OA lah, itu lebih penting sih. Jadi kalau saya pribadi
Kripstok ini jarang banget memakai cara-cara kayak misalkan suku bunga naik, suku bunga turun, atau berita-berita sentimen gitu. Saya jarang banget sih pakai gitu. Itu sub dari analisis yang ada yang saya bikin juga sih. Saya ada bikin tuh, misalkan analisisnya ada beberapa jenis gitu kan. Nah, sentimen analisis itu salah satu dari sub analisis dari si OA kalau saya. Kalau itu saya bikin gitu. Nah, itu salah satu lah. Nggak terlalu saya andalkan lah. Karena biasa berlaku sebaliknya gitu ya. Ya, itu sih bro kalau saya lihat. Ko Andi boleh gak bagi tips nggak, misalnya untuk orang gaji UMKM, sisi berapa persen untuk digunakan untuk akumulasi Bitcoin gitu loh? Kan ada beberapa kan. Ya, ini bagus sih, ini lebih apa ya? Lebih cocok ya, maksudnya lebih fit ke teman-teman kondisi sekarang ya, ataupun kayak saya dulu gitu kan. Nah, cuman kalau saya ini jangan terlalu dicontoh ya teman-teman, saya agak gila nih. Karena pertama, saya dulu kan nggak ada tanggungan, ya kan. Yang kedua, saya itu selalu siap gitu loh, kehilangan semuanya, terus tidur di jalanan. Jadi, aku tuh sampai segitu desperate-nya gitu ya, saking, apa ya, saya lihat teman-teman di sekeliling saya tuh udah hidupnya oke-oke gitu kan. Kok saya ngegembel sendiri di Jakarta gitu. Nah, maka saya gila banget tuh kalau saya masuk dunia investment dulu di money market itu sangat tidak sehat ya. Itu malah cenderung kayak gimana ya, saya sudah sama masuk semua sama kepala saya gitu loh. Jadi saya hidup sehari-hari itu cuman luangin apa ya, uang yang saya siapin untuk makan sama bayar kos, bayar listrik gitu ya, sama beli bensin motor gitu. Nah, itu jangan dicontoh ya teman-teman. Sebenarnya kalau sehatnya kan lo sisihin kan, kayak lu per 10% atau 5% kamu tabung gitu. Kamu beli Bitcoin gitu ya. Kamu beli Bitcoin udah cukup banyak, kamu bisa withdraw, kamu hold sendiri, kamu punya toolsnya sendiri gitu ya, punya hardware-nya sendiri, atau lu pakai key lah, pakai key yang kayak misalkan Keystone, ada Cold Card gitu ya, atau ya Cold Wallet yang lain lah. Nah, itu lu bisa pakai ya. Itu idealnya lah, ideal manusia normal punya portfolio investasi gitu ya. Kalau saya karena tidak normal, jadi saya itu dulu berapapun yang saya dapat dari jualan online shop lah, jadi calo lah, apalah, semua saya beliin Bitcoin, ETH segala macam gitu. Jadi itu jangan dicontoh ya teman-teman, itu sangat berbahaya. Cuman karena saya tidak ada tanggungan, saya merasa oh ini ya udah gitu. Kalau saya salah, saya melihat kalau kripto ini tidak memberikan dampak yang signifikan ke dalam dunia kita nih, ya berarti saya salah dong. Saya salah ya saya bangkrut gitu. Saya kehilangan semuanya gitu. Nah, saya mesti siap tuh. Itu karena saya sering baca-baca lah biografi orang-orang sukses gitu ya di dunia tech ya, ataupun dunia bisnis yang lainnya gitu. Nah, makanya saya waktu itu tuh setuju lah sama pemikiran dan konsep cara berpikir si Steve Jobs begitu ya. Nah, makanya saya ikutin tuh. Wah, ini gila banget nih gitu kan. Ini kok mainnya all in mulu gitu kan. Nah, maka saya dulu nggak ada tuh budget buat misalkan nongkrong gitu ya, atau budget buat healing jalan-jalan gitu, nggak ada. Jadi semua duit saya tuh invest terus gitu. Itu saya mulai begituan kan usia 23 24 ya. Iya, baru ya lulus kuliah. Nah, itulah kita mulai investasi begitu. Ya udah gitu, akhirnya sampailah hari ini gitu. Kalau saya sih begitu ya. Cuman teman-teman bisa ikutin pola yang normal lah, 10% ya. Kalau ada penghasilan 5 juta, naik gaji jabatan jadi 10 juta gitu ya. Nah, dinaikin tuh ya kan. Dari 500.000 jadi 1 juta, jadi 1,5 juta. Nanti teman-teman tuh bisa lihat di googling aja gitu ya, DCA Bitcoin. Itu kan mereka udah sediakan kalkulator untuk di web page-nya itu udah banyak tuh. Nah, teman-teman bisa hitung tuh proyeksi. Kayak misalkan lu nabung nih sebulan 1 juta, 2 juta itu kan. Nah, ketika lu masa tua nanti, katakan lu usia pensiun mau berapa, lu set tuh, bisa di set 50 tahun, 55.
Nah, kayak gimana nanti proyeksinya. Terus katakan jika sebiji itu adalah 15 miliar, misalnya 1 juta US gitu ya, atau berapa. Nah, kamu tinggal kalikan tuh hasil yang kamu kumpulin. Cukup nggak untuk nutupin ongkos kamu, pensiun segala macam. Nah, itu sih lebih ke ini ya, perencanaan keuangan ya. Jadi, dia lebih inilah, lebih punya common sense lah saya bilang lah ya. Nggak, ya kan maksudnya nggak semua orang bisa dapat PP gitu kan. Nggak mungkin dong kayak, ya gue suka banget sih sama PP gitu kan. Nah, itu nggak semua orang kayak gitu loh. Jadi jangan disamakan. Nggak semua orang dapat dulu yang Shiba atau Doge gitu kan, ya nggak semua orang kayak gitulah gitu. Cerita-cerita manis ada gitu, tapi yang kalah seberapa banyak orang gitu kan. Nah, itu yang mesti dilihat. Jadi jangan cuman nangkep yang wah dia to the moon nih, dia pam nih. Bagi saya sih itu sangat kecil ya kemungkinannya ya. Bisa bukan karena jago sih, ya karena ada orang dalam gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Gitu, bro. Nah, jadi teman-teman harus sisihkan beberapa persen lah ya untuk misalnya kalau mau invest Bitcoin gitu kan. Ya. Aku mau tanya nih kok, ya Warbit Bitcoin itu apa sih? Apa Bitcoin, bro? Warbit. Warbit ya. Apa itu, bro? WBTC. Oh, WBTC. Oke. Urap ya, oke. Inggrisku kurang bagus kok, sorry kok. Iya. Rob BTC, ada BBTC, ada CBTC, ada ya banyak lah. Nah, itu sebenarnya hanya pegging dari itu ya, shitcoiner itu ya. Jadi mereka itu ini berbahaya sih, sebenarnya konsepnya sih sederhananya ya, dia patch lah ke Bitcoin yang dia punya gitu. Jadi kalau misalkan saya punya Bitcoin nih bro, gitu kan, terus gue mau jual fractional ke kalian nih, terus ya udah gue bikin CBTC gitu, terus gue jual ke kalian, kalian bisa beli itu 0,1, 0,01 ya kan. Nah, gue tampung Bitcoin real kalian, nah kemudian gue kasih lu yang patchnya CBTC. Terus kalau suatu hari saya ngilang, gimana bro? Gue bawa Bitcoin asli kalian, ya kalian megang aja tuh CBTC-nya gue. Nah, jadi itu bahaya ya teman-teman, itu selalu dikonsider itu bukan Bitcoin asli ya guys. Jadi siapapun yang issued ya sama aja lah. Saya nggak pernah mau tuh apa itu CBTC lah apalah. Nah, kemudian layer berlayer tuh. Nah, itu kalau di multisig wallet yang multi coin biasanya banyak tuh pilihan kayak gitu tuh. Nah, itu teman-teman hati-hati ya, jangan udah mikir udah nge-hold Bitcoin, kemudian pas nanti dicek, loh kok Bitcoin lu palsu punya bro gitu. Nah, gimana tuh gitu kan. Nah, jangan tuh. Jadi hindarilah ya teman-teman yang begituan ya. Cuma saya udah lama tuh nggak update. Saya soalnya nggak pernah pakai bro kayak gitu-gitu. Masih banyak ya sekarang ya bertebaran begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk nabung jangka panjang lebih bagus Bitcoin yang network lighting atau WBTC kok? Bitcoin yang bisa kamu verify bro kalau transaksi itu. Nah, itu kan kita dapat tuh ya kan tax ID-nya tuh. Ya. Kemudian kalau kamu beli, kamu bisa verifikasi sendiri di websitenya, di Bitcoin tersebut. Kamu bisa masuk ke mempool atau enggak kamu langsung ya lebih maksimalis dikit lah gitu ya. Kalau maksimalis ya dia cek di Bitcoin Core gitu kan. Nah, cuma itu terlalu kuno lah, lama, kuno, makan banyak size ya komputermu. Nah, mending kamu cara cepat aja validate Bitcoinmu itu sebenarnya Bitcoin yang benar nggak gitu. Nah, Bitcoin yang benar itu ya sebenarnya tercatat di blockchain-nya gitu. Kalau tercatat ya udah, itu benar lah gitu. Terus lu hold di cold wallet you gitu kan. Misal kalau saya kan pakai Keystone gitu, ya udah masuk aman gitu. Nggak terlalu pusing sih. Cuman misalkan kawan-kawan tergiur mungkin fee yang murah ya. Misalkan kalau Bitcoinnya kok bisa ada jaringan BP20 ya bro katanya kan. Dikirim lah sama dia keluar gitu. Dikasih sama CZ yang Bitcoin palsunya dia gitu. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Karena kejebak sama
apa itu fee-nya yang murah gitu kan. Nah kalau misalkan kita pakai jaringan Bitcoin yang legacy begitu kan, ya lu tahu sendiri lah, maksudnya fee-nya berapa gitu. Ya pasti beda jauh gitu. Kalau Segwit atau apa gitu kan. Kan katanya apa itu Binance ada Lightning Network ya, saya udah nggak pernah lihat tuh. Saya jarang banget ya bro update market ya sekarang ya. Banyak berleha-leha. Iya katanya ada Lightning tuh, saya belum coba lagi. Mungkin nanti kita update yang baru lagi lah ya kok. Iyalah. Ada nggak tips kok untuk nyimpan Bitcoin yang dengan cara yang aman kok? Oke. Cara nyimpan Bitcoin yang versi saya gitu ya, versi yang paling bisa dilakukan oleh manusia lah ya, manusia biasa gitu ya. Karena ada beberapa itu terlalu berlebihan lah gitu. Nah kalau saya pribadi ada yang taruh di Keystone gitu ya. Kemudian dia hanya Bitcoin only firmware. Kenapa firmware-nya mesti yang Bitcoin only? Karena kalau misalkan lu ada multi coin, takutnya kamu itu bisa di attack dari dalam gitu ya. Jadi atau ya itu sangat kecil kemungkinan ya. Cuman itu kayak mitigasi resiko lah ya. Kayak saya nggak mau deh yang multi coin silakan wallet lain misalnya gitu kan. Nah saya firmware only Bitcoin di Keystone misalnya gitu. Itu menurut saya udah sangat bagus. Cuman karena Keystone itu kan sekarang mungkin 3 juta atau 3 juta setengah ya satu hardware gitu kan. Nah kalau misalkan terkendala yang hal begitu, bisa hal-hal sederhana juga gitu. Dulu tuh kita saking paranoid gitu ya. Nah, ini yang cara kedua, ya ini agak repot lah ya. Ini lumayan repot sebenarnya. Lu mesti siapin satu handphone yang udah nggak terkoneksi internet gitu ya. Kemudian kamu bisa install Bitcoin wallet ke dalam gitu. Kemudian kamu offline. Cara installnya lu mesti, ya Pak teman-teman mungkin tahu lah ya, kayak kita masukin APK-nya ke dalam, kita install ya, kita unzip lah atau apalah. Nah, kita udah terinstall di dalam, kemudian kamu generate key-nya itu kan offline tuh. Nah, udah generate, ya kamu yang tampil ke depan hanya public key-nya gitu ya, public address, sehingga orang bisa kirim ke dalam atau lu kirim ke dalam untuk nabung jangka panjang gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang paranoid lah. Ada itu kan cara paranoid tuh. Nah, ada yang bahkan dia simpennya di Bitcoin Core ya. Terus dia download size-nya tuh dari hari pertama Bitcoin di apa di deploy gitu ya. Bukan, dia nggak mau pakai yang prune gitu. Kalau prune kan lebih hemat gitu, hemat size dari lu punya hard disk atau handphone punya. Di handphonenya bisa gitu kan. Nah, itu cara kedua gitu ya. Nah, kemudian ada cara ketiga itu key private key atau seed phrase yang udah kita generate itu bisa kita pahat tuh ke dalam apa sih logam gitu ya, steel gitu, plat ya, plat logam itu kita pahat tuh pakai angka dari BIP 32 kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi di dalam Bitcoin Improvement Proposal itu kan dia punya standarisasi dari semua 2048 kata apa kalimat lah, kata kayaknya. Nah, itu tuh lu bisa cari, misalkan saya dapat seed phrase-nya misalnya adalah water gitu kan. Nah, itu di dalam dia kan ada bukan absen sih, kayak nomornya gitu. Oh, ini water nomor ke 512 gitu. Nah, jadi kamu bisa pahat tuh di situ tuh. 512 gitu. Nah, itu tuh cara-cara gila lah begitu ya. Nah, cuman kalau misal size-mu besar banget, ya buat saya sih nggak apa-apa untuk dicoba ya. Kayak beberapa mungkin butuh teka-teki lah ya. Nah, karena beberapa kawanku ada yang pakai biometrik juga. Biometrik tuh misalkan scan sidik jari gitu ya. Dia di Blue Wallet, di handphone. Ini sebuah case, sayang banget ya. Ini case lah, buat kita study case lah. Jadi, mungkin kalau saya nggak salah ingat 0,5 Bitcoin ya. Di Blue Wallet dia itu install kan aktif nih, daily use punya handphone, diinstal lah Blue Wallet. Terus pakai passphrase, pakai biometrik gitu ya. Dia pikir kan nggak mungkin jebol gitu kan. Nah, tahu-tahu memang dia tuh kena attack tuh dari dalam gitu loh, sehingga Blue Wallet itu sampai jebol dan
biometriknya tidak berguna. Mestinya kan sebelum lu send sesuatu kan harusnya tempel sidik jarimu kan. Nah makanya kalau misalkan itu udah nggak berguna, berarti ini udah canggih banget gitu loh. Makanya kehilangan Bitcoin akhirnya. Nah makanya itu sebuah resiko lah. Kalau saya, lu lihat saya lagi jalan-jalan itu lu nggak bisa ngambil Bitcoinku gitu loh, karena nggak ada di badanku gitu. Saya nggak ada daily itu nempel terus Bitcoin di aku tuh enggak gitu. Bahkan nggak tahu di mana kadang saya juga saking puzzle-nya saya simpan tuh ya, saya agak lupa juga kadang ya. Jadi kayak puzzle lah. Nah itu semua yang bisa teman-teman lakukan sih. Yang terpenting sih hindari taruh di exchanger ya. Jadi exchanger kan sebuah pasar ya. Jadi kayak pasar tradisional gitu kan. Lu mau datang jual ikan asin ya lu baru datang gitu. Datang buka lapak gitu kan. Jualan ikan, udah selesai jualan, kamu kemas lapakmu sama uangmu, kamu bawa pulang kan. Nah udah gitu doang. Jadi tugas exchanger itu adalah trading. Kita di dalam tuh trade ya kan, nyari peruntungan. Nah setelah itu udah selesai, udah cukup, ya cabut lah. Ngapain di dalam gitu. Nah itu ya di skip aja. Karena kita nggak pernah tahu lah itu exchanger. Dia bilang mau proof of reserve segala macam ya. Itu case lain lah gitu. Jadi menghindari banyak hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Ya di kripto ya gitulah, mesti belajar alert sendiri, security. Banyak lah, luas banget lah di dalam dunia kripto ini. Nah, makanya teman-teman harus bisa simpan sendiri gitu. Makanya pakai cara yang saya pakai dulu, yang sampai sekarang juga masih pakai ya simple. Ada di cold wallet, Bitcoin only, kemudian ya udah gitu taruh di situ doang, dan itu address yang di generate buat taruh di luar, buat di scan punya ya public address yang selalu ganti-ganti gitu. Nah itu tuh kalau saya sih. Nah, dari cerita Ko Andi kan kita udah nampak contohnya bagusnya gimana nyimpan Bitcoin, udah ada kasusnya gimana. Jadi teman-teman udah tahu lah ya cara nyimpan Bitcoin yang aman gimana ya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan lah ya kau untuk teman-teman Cryptosias ya kau. Oh ya, boleh. Ada yang mau bertanya sama Ko Andi, coba tunjuk tangan dulu atau boleh pakai ketik juga. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Jadi saya akan berusaha lah yang saya tahu gitu. Kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu gitu ya. Jadi saya tidak tahu semua, nggak gitu ya. Ya, itu ada Minyak Entertain dari akun mau nanya apa? Yuk. Halo Bang, halo Ko. Hai bro. Iya ini kan mau nanya soal isu Bitcoin halving ini Ko. Ini kan yang lagi hot-hotnya kan trending saat ini news-newsnya. Kira-kira kalau kita ngeliat dari market saat ini Ko, apalagi kemarin juga sempat Bitcoin juga ya hari ini juga sih sampai crash juga. Kira-kira layak nggak sih kita investasi di kripto terlebih dahulu gitu untuk tahun ini, untuk tahun depan juga? Kalau saya pribadi sih sangat lagi dalam mode yang sangat tamak ya. Jadi lagi greedy-nya lah aku lah sekarang lah. Udah dari Bitcoin 15.000 kemarin ya. Jadi pas dia kerek naik ke 30.000, nah itu gue stop tuh. Nah sekarang pas diturunin ke 26, 25 gitu ya. Nah itu mulai tamak lagi tuh. Nah itu kalau saya pribadi memang it's time to buy sih sebenarnya. Kalau lo lihat di on-chain analysis gitu ya. Maksudnya secara data harian, mingguan, bulanan gitu ya. Pergerakan si Bitcoin ini tuh ya memang diakumulate gitu. Ya kita akumulasi sih sebenarnya. Ya any coin lah sebenarnya kan pada jatuh compang-camping gitu shitcoin itu kan. Nah itu yang apa sih punya mental judi segala macam ya, sikat aja gitu. Kalau saya ya itu ambil aja gitu, ambil serok ya tombol banyak hilang gitu. Tapi masih ingat ini uang yang jangan kepake buat misalkan bulan depan kepake nih uang gitu ya, jangan gitu, sayang. Karena ini kan kita berlawanan dengan waktu.
Karena waktu itu momentum di kripto tuh lebih penting sih daripada orang yang jago analisa ya. Karena kalau momentumnya sudah pas, lu punya barangnya, ya udah kalau dia meledak, ya lu kelihatan seperti jenius gitu loh. Padahal sebenarnya kan momentum yang lu ngerti gitu. Momentum tuh misalkan sebelum halving lu ngambil barang sebanyak mungkin. Sama setelah halving 3 sampai 6 bulan toleransi biasanya tuh. Nah, itu tuh tamak tuh makan barang terus ya makan. Nah, pas dia kayak 2021, 2017, 2025 gitu ya. Nah, itu sudah saya sih udah nggak beli gitu. Ya, kita pelan-pelan lah gitu kan. Tulis ngepam mulu tapi di belakang layar buang barang terus gitu. Kayak gitu sih kalau saya sih. Sebenarnya bisa bro, lu cek aja di OA tuh. Banyak banget bisa dicek. Kelihatan kok. Oke. Berarti kalau menurutku sendiri untuk saat ini kita nyari momentum ya untuk membeli Bitcoin ini. Iya. Tergantung sebenarnya perspektifnya bro. Maksudnya yang lu cari tuh pengen profit jumbo kah atau sebagai saving kah? Sebenarnya banyak sih. Kayak lu masih personal masing-masing lah ya. Masih ngerti sih. Karena kan ada teman mungkin dia beli Bitcoin pas ngepam dia menyesal gitu. Kenapa menyesal? Karena gainnya tuh kecil banget katanya. Kok cuman 4 kali ya bro katanya. Nah, ya kan. Padahal 4 kali buat saya udah luar biasa gitu kan. Nah, itu yang mesti kita pahami sih. Oke. Cuman kalau misalnya kita lihat saat ini kok kan, maksudnya kan banyak yang trader analis yang mengatakan bahwa 2024 adalah bull run gitu kan. Dan bahkan para ya exchanger juga yang ya contohnya Indodex lah, ya kan dia bilang bahwa positif akan 2024 itu bagus lah Bitcoin dibandingkan dengan saat ini gitu kan. Jadi artinya kesempatan yang lebih bagus itu adalah di tahun ini belinya karena untuk di tahun 2024 kok gitu. Nah kira-kira apakah itu semua aja bentuk FOMO kok? Dan kita juga kan nggak tahu juga nanti apakah Bitcoin ini halving nanti dia bisa terbang atau enggak kan? Itu kan tergantung dari news juga sih yang kayak contohnya SES kemarin gitu. Oh, kalau saya jarang ya pakai news atau berita sih. Kalau dari analisa kita di belakang layar sih, maksudnya belakang layar tuh kayak kesehatan dari si Bitcoin kan. Okay. Nah, itu udah pas banget sih buat beli sih sebenarnya. Udah dari benar-benar dari 15.000 kemarin sih, bahkan 20.000 kemarin juga kan. Kalau aku di private groupku sendiri kan aku teriak-teriak terus tuh. Ayo beli 20.000, 18, 19, 17, 15 beli terus kita kan sampai berbalik arah. Nah itu kita stop tuh yang Januari tanggal 8 tuh saya ingat tuh. Itu langsung market berbalik arah yang dimulai kan dari si Doge itu sama si Shiba kan. Nah itu langsung candle hijau dia sendiri. Nah udah dah itu menikmati hidup tuh sampai bulan Juni kemarin. Wah itu gila, itu pesta pora tuh, terbang terus. Nah kayak gitu sih kalau aku sih. Jadi aku suka terbalik-balik sih kalau misalkan lagi sepi begini, terus udah mulai jarang yang heboh atau FOMO gitu kan. Nah gantian saya masuk gitu. Saya yang masuk terus gitu. Mau gitu sih bro. Oke, Bang Minyak. Oke. Udah cukup belum? Makasih bang. Cukup bang. Oke, bro. Sama-sama bro. Oke siap bro. Makasih ya. Iya, Nextnya spesial Sambo mau nanya. Yuk bang. Oh iya. Kok jadi mau ya? Kan ya. Kalau menurut gue sih kok semua aset itu ada value-nya masing-masing gitu kok ya. Ya. Apakah Bitcoin itu ada value tersendiri gitu kan dibanding aset lain atau kripto lain sejenis gitu? Apa sih yang ngebuat Bitcoin itu ada value yang bisa ke future gitu? Itu aja sih kok. Oh ya, jadi Bitcoin ini dibandingkan dengan altcoin lain gitu ya?
Bitcoin apa aset yang lain kayak gitu kok? Kenapa Oke. value apa gitu yang beda dari mereka? Apa ada value sendiri? Apa gimana itu? Iya, paham. Kalau saya lihat Bitcoin ya, kenapa saya tidak ada saya udah nggak ada investasi yang konvensional ya. Konvensional tuh misalnya beli kebun, tanam jamur gitu kan, atau beli tanah bangun rumah, atau beli yang lain-lain lah gitu ya. Karena saya pertama melihat Bitcoin itu kan saya sudah membuktikannya sendiri ya, bahwa tidak bisa dijebol untuk yang sekarang ya. Dijebol tuh dalam artian bukan kitanya yang dihack ya, tapi si instrumennya ini nih. Ini bisa digoyang nggak sih instrumennya gitu kan. Kalau udah solid baru saya mau gitu. Nah, saya masuk. Kemudian yang kedua saya butuh adalah selain security, saya yang butuh adalah liquidity. Jadi saya butuh satu instrumen investasi yang memiliki liquidity besar. Kemudian yang ketiga tuh punya speed, punya kecepatan di dalam menuangkan asetnya gitu. Ya, tanpa ada pihak ketiga yang mesti menjadi verifikatornya gua gitu. Ya meskipun sebenarnya di dalam dunia mining Bitcoin ya sebenarnya di approve sama miner bla 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 gitu. Cuma itu teknisnya si aset inilah. Nah itu yang saya butuh kalau dari kepentingan gue pribadi ya. Jadi gue tuh kayak misalkan tengah malam bisa ada permintaan misalkan, bro nih mau beli ini butuh, misalkan kita bilang butuh misalkan, bro saya butuh nih 4M misalnya kan, 4 miliar sekarang gitu kan. Nah lu tengah malam bank mana yang buka gitu, terus lu punya tanah, lu punya ini itu, bisa nggak langsung kamu jadiin duit gitu, meskipun ya kita anggap kena fee lah ya, fee ini itu ya oke lah, masih dapat lah misalnya 3,9 atau 3,8 miliar gitu. Nah itu lu masih bisa punya toleransi gitu kan. Nah kalau saya tuh dari personal butuhnya itu dulu gitu, ya kan. Nah terus yang pertanyaan yang masuk ke situ adalah bedanya dengan altcoin apa gitu, lu value-nya dari mana. Nah setelah itu kita lihat teknisnya si Bitcoin. Selain lihat personalnya saya lihat teknisnya si Bitcoin ini bisa nggak sih di rollback gitu ya. Rollback itu misalkan sudah jaringan ini udah kita settle, saya udah kirim ke lu bro gitu kan Bitcoin, tahu-tahu di rollback ya, padahal kan kita sudah stamp gitu kan, udah di stamp di blockchain-nya, mestinya itu tuh valid dong, barangnya di lu gitu, bukti transaksinya ada di lu gitu kan. Kalau bisa di rollback berarti nggak bisa dipegang dong, benar ya. Nah kemudian bisa blackout, atau ya paling sering ya Solana lah ya gitu. Solana itu banyak lah, kemarin ngumpul-ngumpul sama developer juga ya itu gitu. Nah tahu-tahu down maintenance ya itu berarti nggak bisa gitu. Itu berarti di situ tuh nggak ada security-nya, nggak dapet gitu loh. Berarti itu nggak bisa mensecure aset saya gitu kan. Di luar dari pre-mine coin yang dia cetak sendiri, dia punya CEO, dia punya barang, dia megang 50%, dia tinggal buang muatan di pasar kalau liquidity-nya udah besar, bla bla. Di luar itu gitu loh. Lu bayangin di luar itu aja sudah nggak cocok buat dijadikan investment gitu ya. Nah, terus dibandingkan lagi dengan aset-aset yang lain, kalau kita ngomong value dasarnya adalah, yang mesti kita pahami adalah value dari investasi itu adalah mestinya sesuatu yang bisa merubah bentuk kalau saya ya. Jadi sesuatu yang kekal, hukumnya kekal, energi kan, tapi dia bisa merubah bentuk sehingga barang tersebut tuh tetap solid. Ini di luar dari, misalkan di luar dari 21 juta unit supply dari si Bitcoin, padahal kan dia bisa pecah-pecah tuh berapa satoshi gitu kan, 100 juta satoshi kan satu Bitcoin tuh. Nah nanti sebenarnya di dalam satu satoshi itu masih bisa pecah tuh, saya juga baru tahu tuh. Nah jadi tuh mesti ada itunya juga gitu. Jadi dari si Bitcoin ini kan makanya bukunya itu rumit banget ya, kayak lu belajarin Bitcoin, maka di memes di Twitter tuh sering ada kan kalau lagi bull run kan banyak yang share kan. Lu kalau masuk ke dunia Bitcoin lu bisa pelajarin ya kayak filosofinya, kemudian
politiknya, kemudian keuangannya, historinya gitu ya, energinya, teknologinya. Nah itu semua tuh campur aduk tuh. Lu mesti lihat sendiri kan, dan kamu akan merasakannya gitu dari value tersebut. Maka itulah value yang sebenarnya dari si Bitcoin ini gitu loh. Jadi dia itu akan tetap ada, tetapi hanya bisa merubah bentuk gitu ya, gitu loh. Jadi nggak bisa yang namanya ngilang gitu. Jadi dia itu bisa merubah-rubah wujudnya gitu. Sampai nanti misalkan jadi reserve dari aset tertentu misalnya ya kan, underlying dari hal-hal tertentu. Ya kan sekarang kan mungkin teman-teman di Twitter sering lihat ya banyak yang teriak-teriak gitu kan. Ya memang katanya kayak gini tuhnya. Ya kripto itu memang ponzi katanya kan. Itu semua cetak dari angin sama macam. Nah itu sebenarnya dengan adanya tweet seperti itu dari orang-orang saham gitu ya, influencer atau apa, itu sebenarnya adalah peluang gitu. Itu sama kayak dia, sama kayak saya di 2018 gitu ya. Acara dulu kemarin teman-teman kalau datang Coinvest kan katanya apa ramai ya, 4.000 orang, 5.000 orang ya katanya yang datang kan. Nah tuh kemarin saya cerita sama bosnya kan, saya bilang dulu saya datang kok itu yang pertama, saya bilang acaranya yang gratis kan itu cuma 40 orang ya. Nah saya salah satunya gitu. Nah itulah gitu. Jadi pas lagi jelek-jeleknya gitu kan, nah itu saya melihat itu sebagai peluang. Nah di sisi lain kamu harus verifikasi sendiri tuh. Sebenarnya ini barang yang kamu masukin itu bervalue nggak gitu, berguna nggak buat lu. Kalau berguna buat you sendiri, buat orang lain berguna nggak gitu. Jadi sebenarnya panjang bro jalannya gitu. Makanya saya selalu sebutkan Bitcoin itu pada akhirnya selama 14 tahun ini adalah sebuah eksperimen gitu. Jadi ini kita sama-sama bereksperimen bersama-sama. Seperti zaman 40 tahun yang lalu Apple gitu. Yang Apple masih logo pelangi gitu kan. Nah teman-teman kalau pernah lihat ya logonya pelangi kan. Nah itu kan sebenarnya eksperimental gitu loh. Kita bermulai dari eksperimen. Kalau kita tidak pernah eksperimen, tidak pernah berdebatin hal ini, tidak pernah menginvest di dalam dunia tech, ya maka hari ini nggak ada gitu loh. Tech giant begitu sih. Kalau saya lihat value itu kayak gitu ya bro, panjang ya. Jadi saya nggak cuma melihat satu sisi kemudian langsung saya menilai bahwa misalkan kita bilang aset saham gitu kan, kita ngomong satu saham konstruksi yang katanya dia punya aset tanah ya, punya ekskavator segala macam, ternyata laporan keuangannya palsu itu. Nah itu value-nya di mana? Itu kan sebenarnya nggak ada value. Laporan keuangan kamu bisa dipalsuin selama berpuluh-puluh tahun gitu. Itu gimana ceritanya? Itu berarti semua itu berkontribusi untuk menciptakan delusi saham itu adalah bervaluasi gitu loh. Makanya ini saya lihat ya ini sebuah masalah sebenarnya. Itu kan fiat tuh, fiat money yang selalu pakai sistem lu mesti percaya gue ya bro, trust me bro gitu kan. Kita verifikatornya gitu, wah kita sekuritasnya bro, aman bro. Ya ternyata itu aja bisa dimanipulasi. Akhirnya properti di daerah tempat tinggal saya juga banyak mangkrak karena punya dia gitu. Nah itu ya bro, jadi kalau Bitcoin itu ya lu bisa verifikasi sendiri gitu. Terus nggak ada yang namanya nggak ada pihak ketiga gitu loh yang mesti lu percaya. Gue kirim ke lu nih Bitcoin, ya kita percaya hantu bro, nggak ada tuh, nggak tahu itu siapa yang approve segala macam, dia punya jaringan, tahu-tahu udah nyampe aja barang lu gitu. Nah mendingnya kayak gitu bro, dan bisa dibuktikan real time dan anytime anywhere. Jadi bukan mengandalkan katanya dia punya aset bla bla, itu nggak bisa. Jadi investasi mengandalkan katanya atau laporan keuangan yang ditulis oleh manusia, nah itu nggak bisa. Itu aja udah dimanipulasi gitu. Itu bro, kalau gue value ya panjang ya bro. Oh iya, satu lagi boleh nggak? Oh. Ya silakan bro, ngobrol-ngobrol aja sih. Gimana kalau menurut Koko harga Bitcoin yang 5 digit sekarang ini udah kemasuk mahal belum gitu? Kalau ngelihat dari adopsi Bitcoin apa segala macamnya gitu, apa udah masih termasuk mahal atau udah gimana? Apa masih murah? Kita masih early atau apa gitu kok?
Kalau aku sih, pribadi aku ya ini masih awal mula sih kalau saya ya. Kenapa awal mula? Karena ini pertama baru 14 tahun. Terus yang kedua, ini baru halving keempat. Terus halvingnya tuh masih banyak banget gitu ke depan kan. Berjilid-jilid gitu. Kemudian kita lihat yang ketiga nih sekarang masih yang semua masih challenge gitu, masih menantang si Bitcoin kan. Ini Bitcoin nggak ada value gitu, omong kosong ini gitu kan. Terus nanti diomongin ya ada bandarnya ini segala macam gitu. Ya emang ya money market ya pasti ada bandarnya gitu. Cuma kan sekuat apa, seberpengaruh apa itu semakin lama akan semakin ketahuan gitu loh. Semakin lama akan semakin ketahuan. Karena dia kan bertolak dengan supply-nya. Supply si Bitcoin, kemudian kacanya atau perbandingannya kan dengan kebanjiran supply dari uang kertas. Makanya terjadilah sebuah value kan. Kalau teman-teman pernah dengar kan kayak dulu yang sering dihujat yang stock to flow itu ya, stock to flow teori ya. Jadi dia sering dihujat lah, namanya plan B kalau saya nggak salah tuh. Nah, dia sering dihujat tuh. Nah, itu kan sebenarnya hanya sebuah perbandingan kasar ya. Jika supply Bitcoin ya fix supply sama dengan kita lawankan dengan supply yang terus kebanjiran di muka bumi itu uang kertas, maka harga Bitcoin kalau divaluasi akan setara begini begitu. Nah, sebenarnya itu ya nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Itu kan sebuah data yang cuman dinilai dari sisi empiris aja gitu loh. Jadi ya cuman namanya netizen ya pasti dihujat lah ya gitu. Nggak, ya jarang lah yang berpikir sejauh itu gitu kan. Ya kayak gitu sih kalau saya ya. Jadi sekarang kita masih early sih kalau bagi saya, karena 14 tahun lu mau harapkan apa gitu loh. Makanya ya beberapa teman-teman orang lama di Indonesia di Bitcoin gitu ya, itu juga banyak yang bilang ya kita sebenarnya lagi bereksperimen bro gitu ya. Saya setuju sih, ya kita memang bereksperimen gitu. Karena kan masih awal banget ya. Kalau kita bandingin dengan 26.000 yang sekarang, jangan-jangan setelah saya ngomong begini nanti 7 atau 8 tahun kemudian bear marketnya 260.000 gitu kan. Nah itu kan 10 kali ya dari sekarang. Nah itu bingung gak lu? Mungkin pada saat itu kan orang heboh kan, wah sebiji 4 miliar loh bro katanya, 3,5 M nih bro bear market. Nah ternyata dulu 300 juta, dulu lagi 50 juta, karena kan lawannya fiat tuh. Nah itu sih kalau saya sih bro, ya kesimpulannya masih awal lah, kita masih remaja ini 14 tahun. Oke kok, thanks sudah nangkep. Kasih kok ya. Yoi bro. Nah, thank you ya, Bang Spesial Sambo, namanya ngeri kali ya. Malam ini aku lihat ada hadir tamu Bang Andreas Tobing, Andreas Wijaya, Elizabeth Leo, tiga TikToker terkenal ini kok. Ada kok Alex juga, ada Bang Don, ada Jan Suprix juga, dan ada Crypto Fire nih dari Chess Global dan beberapa teman Crypto Indonesia. Ada yang banyak lagi gak kira-kira? Salam kenal semua. Pertanyaan terakhir ya bro ya. Boleh kok. Udah malam juga. Yo. Halo bang. Nah, dari Muhammad Kadapi. Yuk. Halo, selamat malam kok. Malam bro. Kok kalau Bitcoin itu kiblat saya MicroStrategy kok. Ya, kenapa itu? Saya loh ya kan. Tapi udah nggak jadi kiblat saya lagi tuh kok, gara-gara kemarin dihantam sama Luna itu kan. Iya. Terus itu. Nah, jadi kok menurutku mengenai Bitcoin ini kan banyaklah faktornya ya. Sampai kok Andi juga kalau mau maparin bisa nyampe 2-3 hari atau seminggu malah sebulan kok ya. Iya banyak lah. Nah
kalau menurut Ko ini kan kita berdebat tentang Bitcoin ini sebagai alat pembayaran, payment atau investasi gitu kan. Saya sangat sepakat kalau kita disebut alat investasi. Ya karena banyaklah faktor tadi sudah disebutin satu persatu. Nah, menurut Ko, pendapat Ko nih tentang BRC20 dan ordinal ini gimana? Apa kaitannya sama Bitcoin? Lalu pendapat Ko tentang opini dari investor-investor besar lah yang ngomongin kalau Bitcoin ini sebuah bubble. Itu dulu Pak. Oke. Oh ya, BRC20 sama ordinals ya. Nah itu saya sendiri lumayan banyak ya. Jadi itu banyak yang kayak testing lah, lucu-lucu lah. Kayak saya punya sendiri gitu kan. Saya install Xverse, itu saya juga masih belajar gitu kan. Terus saya minting segala macam. Kalau itu sih saya lihat eksperimen ya. Kita kan karena kata-kata Bitcoin Maxi dulu kan yang orang-orang di atas saya itu kan katanya Bitcoin kita harus bisa membangun sesuatu nih di atasnya bla bla gitu kan. Jangan kalah sama Ethereum katanya. Nah dibikinlah gitu kan. Ya sebenarnya itu ya itu nggak ada sebenarnya ordinal kayak gitu. Biar sih cuman ya awal-awal kayak komputer ditemukan lah ya, kayak cuman klik say hello gitu kan. Nah so kita bisa min, terus kemudian itu nempel di walletku gitu kan, itu membuktikan bahwa ownership-nya si Cryptstock ini yang punya misalkan kucing.bitcoin gitu, kucing.btc gitu. Jadi cuman sekedar itu doang gitu. Nah itu kan eksperimen ya. Jadi ya saya suka gitu. Ikut bereksperimen juga gitu. Ini bukan mengharapkan nanti Ordinals to the moon gitu. Ordi ada tokennya kan, itu Ordi ya. Saya nggak salah tuh. Nah itu ada tokennya juga. Ya kayak gitu-gitulah. Nah itu kita bereksperimen lah ya. Jadi nggak. Menurut saya sih itu belum bisa dilihat akan menjadi sesuatu, akan begini begitu gitu ya. Belum lah kalau saya lihat. Karena sekarang kan memang unlock sekali gitu volumenya ya. Volumenya udah mau hilang gitu. Volume dari BRC20 ya. Oke. Nah kemudian yang pertanyaan kedua, banyak financial expert atau orang-orang top lah di dunia keuangan gitu kan. Mereka kan mengatakan konsisten ya dengan ya paling sering kan kita lihat Charlie Munger sama Warren Buffett. Itu paling konsisten kan, dia bilang ini scam, ini Ponzi ya, the biggest Ponzi yang pernah ada di bumi gitu. Nah itu bagi saya sih karena saya kan berinvestasi ya, saya punya pemikiran yang bahwa investment itu sebenarnya bagaimana saya memperbaiki nasib saya sendiri gitu kan. Nah biasa kalau saya baca buku atau lihat biografi gitu ya, orang-orang investment yang sukses-sukses tuh banyak ya. Nggak cuman Warren Buffett atau Charlie Munger gitu ya. Yang lain banyak banget, yang hebat-hebat juga banyak gitu ya. Yang quant analysis juga bagus gitu. Nah, yang saya nangkap dari semua investment expert ini adalah sebenarnya langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah dengan instrumen investasi X ini ya. X ini bisa Bitcoin, bisa ternak ayam gitu, bisa breeder kucing gitu, mau apapun lah, jual susu sapi lah apa. Nah faktor X ini bisa nggak sih sebenarnya ngubah nasib lo gitu loh. Yang pertama deh, itu buat saya itu paling penting sih. Jadi sebelum kita mengubah dunia ya lo mesti berubah dulu dong, lunya gitu. Kita pribadinya gitu, apakah kita bisa gitu mencapai kehidupan lebih baik gitu kan. Jangan hidup kita susah gitu kan, malah ngajarin orang lah gitu. Karena sekarang banyak yang kayak begitu gitu. Nah itu yang berbahaya. Makanya kalau saya tuh gimana ya, saya kan bukan Bitcoin maksimalis ya. Jadi di faktor X ini buat saya masih bisa punya peluang-peluang lain gitu, peluang orang ngerjain yang lain. Ya lo akan bilang dia bego karena dia nambang fiat katanya kan. Kalau Bitcoin Maxi kan begitu,
Dia cari duit kertasnya kena inflasi katanya. Tolol nih orang katanya. Sebenarnya kan tidak bisa kamu masuk dari situ gitu. Bagaimana jika orang ini mencari peruntungan memperoleh kehidupan lebih baik dari dia kemarin, dari dia tahun kemarin, dari dia 10 tahun yang lalu gitu. Dan hari ini dia telah menjadi orang yang lebih baik kehidupannya, makmur gitu ya, dengan cara yang benar. Nah, karena faktor X, ternyata faktor X-nya bukan Bitcoin. Bisa nggak gitu? Bisa banget gitu. Nah, maka kita harus lihat dulu nih, kitanya sendiri, cocok nggak di dunia ini, di dunia kripto ini, di Bitcoin ini, merubah nggak? Signifikan nggak? Berdampak nggak sama diri kita? Saat baru urunan keduanya adalah orang lain gitu. Makanya saya selalu tuh lihat statement-statement financial expert siapapun, itu tuh udah nggak bisa menjadi sebuah patokan gitu. Karena kalau misalkan mereka ini tahu semua gitu ya, mestinya karena dia financial expert, saham Disney jangan dijual dong gitu. Atau sahamnya Apple kok dia baru masuk ketika udah di puncak. Nah, jadi sebenarnya di dalam investment expert ini juga ada kontradiksinya gitu. Maka kita mesti jeli tuh kalau gali informasi. Kalau mereka teriak-teriak di panggung, ini scam ya benar. Karena kan itu sebenarnya akan mengancam keberlangsungan bisnisnya dia gitu. Yang mana ya kita ambil contoh si Warren Buffett aja ya. Dia kan taruh duit banyak tuh di perbankan. Di Bank of America khususnya kan. Nah kemudian emangnya baik gitu, lu ada nggak yang tiap hari minum Coca-Cola di sini gitu? Apakah itu memberikan kamu sebuah kesehatan gitu? Ya kan, jadi banyak yang saya lihat memang mereka adalah pendulang duit yang bagus, tetapi apakah cocok dengan profilingnya saya gitu? Kalau saya tiap hari cokokin kalian minum Coca-Cola terus saya jadi kaya sih, saya kayak mikir-mikir deh gitu ya, karena saya bisa menempuh kekayaan kayaknya tanpa harus melalui hal seperti itu deh gitu. Nah itu tuh sudah berbeda gitu loh. Ya terserah, dia bisa teriak Bitcoin scam, saya juga bisa teriak gitu. Coca-Cola itu yang kamu suruh orang minum terus, itu nggak scam ya? Nah itu mesti dibalik gitu. Nah bagaimana semua hal itu adalah referensi ya. Kalau saya ya referensi, kemudian yang bisa kita pelajarin, ya yang aneh-aneh, yang kontradiksi gitu ya, kita buang jauh-jauh lah gitu. Makanya saya kripto ini hidup dalam kedamaian ya. Banyak hal yang saya nggak pernah komen kan, kayak misalkan orang-orang lagi berantem gitu kan, drama kayak bilang, kamu penjual ludah ini itu gitu kan. Saya biasa kayak saya nggak ikutan deh gitu, karena bagi saya banyak hal yang berbeda gitu, perspektifnya tuh berbeda-beda gitu. Makanya kalau di dunia money market ada satu quotes ya, siapa yang membongkar orang lain, suatu hari dia yang akan dibongkar gitu loh. Jadi sebenarnya itu saling membongkar gitu kan. Nah makanya saya sangat stay away lah dengan hal-hal begitu. Kalau disambung dengan pertanyaan tanggapan lo tentang para expert sering ngomong Bitcoin scam gitu, ya kalau saya itu sih balik ke masing-masing lah. Ya kita gimana aja lah ya kan. Yang penting kita investasi, kita makmur, ya kan. Kita nggak usah banyak bacot gitu, nggak usah banyak berkoar-koar, santai aja gitu, santai menikmati hidup ya kan. Ya kalau ngajar ada yang denger bagus gitu. Kalau ngajar udah nggak laku, ya nggak usah ngajar lagi gitu. Jadi ya Kripstok udah sampai seambisi itulah. Saya sih yang penting investasi sendiri aja gitu, santai-santai aja. Jadi nggak gimana sih. Itu sih bro, kalau gua sih bro, mungkin saya salah satu narasumber yang aneh kayaknya ya. Enggak sih kok, memang makasih ini ada perspektif lain ya kan, yang bisa jadi masukan-masukan buat kita. Nah, kalau saya lihat di data on-chain itu kayaknya ada beberapa wallet atau address itu yang nggak bergerak sama sekali kok, kayaknya 10 tahun atau berapa tahun gitu, lupa saya kok. Nah itu mempengaruhi nggak kok ke harga Bitcoin gitu, karena supaya aja cuma 21 juta ya kan, terus dikurangin holder sama yang
wallet yang sama sekali nggak ada pergerakan itu gimana kok? Korelasinya sama harganya kok? Itu sebenarnya cuman supply and demand lah ya. Kayak misalkan supply shock, ya harganya akan naik sendiri gitu ya, karena barangnya beredar dikit. Tapi semakin saya perhatiin ya, wallet-wallet yang nggak bergerak itu 10 tahun, 11 tahun. Sekarang tuh, bukan sekarang ya, kadang-kadang tuh ada yang bergerak loh bro. Kayak gue lihat ini orang kayaknya bukan lupa password deh gitu. Ini orang-orang yang bukan, ya kata data sih katanya, misalnya Coindesk, research segala macam, ya katanya ada 10% Bitcoin yang sudah tidak pernah bergerak dalam kurun waktu berapa tahun gitu. Tapi kadang-kadang tuh ada loh yang nongol gitu ya, tiba-tiba transfer nggak tahu kemana gitu. Nah itu kan bunyi tuh di OA tuh. Nah makanya saya nggak gitu gimana ya saya lihatnya. Ini kayaknya kok pada ingat sebenarnya gitu dan tahu apa yang terjadi, atau mungkin researchnya Coindesk dan segala macamnya yang benar gitu kan. Nah itu sih bro, kalau saya lihat pengaruhnya ya paling in short term ya supply and demand lah. Ya harga naik wajar lah, tapi kalau langsung sudah mau ke 100.000 ya nggak gitu lah bro. Nggak gitu lah. Oke kok, makasih ya. Karena sudah mau sharing-sharing, nanti kalau dilanjutin nggak selesai kita ngobrolnya sampai besok. Iya, nanti ngobrol di grup aja bro. Gue lihat grupnya aktif banget. Ya kok, makasih banyak kok ya. Yoi. Oke, thank you Bang Muammar Kadapi udah nanya-nanya juga. Oke, Ya. sekarang kita di akhir penutup acara. Bagi yang masih penasaran kan, boleh join grup komunitas Ko Andi juga di Crypto Stocks kan. Itu di Pinit, kita ada Pinit juga, nanti tinggal klik aja. Nah, kok ada kata penutup gak dari Ko Andi? Oh ya, kata penutup kalau saya pribadi ya kan. Jadi terima kasih sudah mendengar ocehan saya gitu kan. Nah cuman sebenarnya guru terbaik itu adalah bagaimana kita mencari tahu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran sudah Crypto ini grup private-nya ngapain gitu kan. Nah kalau saya sekarang banyak ini yang saya sedikit iklan aja lah. Jadi sekarang saya develop banyak hal ya, banyak tools untuk dipakai, tools trading segala macam sih. Jadi jarang banget udah trading manual begitu ya teman-teman. Jadi bayangkan kita ada engine-nya lah, di Crypto ada engine-nya sendiri. Itu cuman untuk private member aja gitu, buat user saya aja gitu. Ya jadi ya itu sih, saya berharap sih teman-teman bisa memilah-milah informasi dengan bijaksana ya, karena terakhir-akhir saya lihat di Twitter ini yang khususnya yang suka bahas Bitcoin gitu ya, ada beberapa cukup berbahaya ya, maksudnya akan cukup menyesatkan gitu ya. Semoga teman-teman tidak tersesat ya, tetap di jalur yang benar. Oke bro. Oke, terima kasih Ko Andi dan teman-teman Cryptosias yang sudah hadir. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Terima kasih dan sampai jumpa di ama berikutnya. Thank you. Thank you guys.